Visioner, balik lagi bareng saya Rehana Diva di Visi Talks. Nah, sekarang kita mau bahas tentang properti dan kita tuh bakal ngulik-ngulik tentang properti itu gimana. Nah, sekarang saya udah ditemani oleh seseorang nih. Mungkin kita perkenalan dulu ya dan nanyain gimana sih latar belakang Bapak ini. Nah, halo Pak, boleh mungkin perkenalan dan latar belakangnya seperti apa? Ya, halo, nama saya Seto. Saya dari PT Biru Langit Perkasa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan jasa konstruksi. PT Biru Langit berdiri pada tahun 2022. Dia beralamat di Tangerang Selatan. Oh, di Tangerang Selatan. Oke. Berarti memang untuk main core-nya si PT Biru Langit ini memang di properti ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, sekarang Pak kalau boleh tahu lagi mau menggarap proyek apa nih, Pak? Kita lagi ini menarik sih. Kita lagi udah jalan ya kita di Jatimakmur, itu di Pondok Gede Bu kalau Ibu tahu. Itu kita bangun khusus milenial, buat milenial. Oke, buat milenial. Iya, khusus. Berarti ada sesuatu yang menarik nih buat milenial kalau yang dibikin khusus buat milenial. Boleh nggak Pak di-spill itu gimana? Jadi gini, Biru Langit itu kan karena kita milenial semua ya. Jadi kita khususin buat para milenial buat punya rumah pertama mereka. Oke. Jadi karena memang milenial itu kompleks ya. Mereka itu pengen barang yang bagus dan murah. Dengan harga terjangkau. Iya, betul. Ya, Pak. Makanya kita buat suatu produk itu khusus untuk milenial. Itu ada di Jatimakmur, Kota Bekasi. Dia memang perbatasan dengan Jakarta Timur. Oke. Nah, kenapa Pak milih daerah yang di perbatasan Jakarta Timur itu? Karena memang mobilitas dari para milenial itu kan dia bekerja di daerah perkotaan ya. Jadi kita milih daerah-daerah urban gitu kayak Pondok Gede, terus mungkin kita bakal ngelebar ke Depok mungkin kayak gitu. Oke, berarti selain membangun atau mengembangkan proyek aja nih, daerah yang mau dibikin apa aja itu berarti juga di riset dong Pak? Iya betul. Jadi ada beberapa poin sih sebelum kita pilih suatu lahan itu bagus gitu, valuable buat para milenial. Yang pertama itu harus fasilitasnya, transportasinya lengkap. Kayak contohnya daerah urban itu kan lagi LRT ya. Itu poin paling penting di situ, LRT, terus transportasi kayak Transjakarta itu harus ya plus minus 30 menit lah mereka bisa mencapai sana. Oke. Berarti buat orang-orang yang kerja di daerah Jakarta itu berarti semuanya udah diperhitungkan ya, mulai dari fasilitas umumnya atau misalnya ada kendaraan pribadi dan lain-lain, berarti itu semuanya udah diperhitungkan. Sudah. Oke. Nah, gimana nih buat para milenial yang tertarik mau punya rumah? Boleh banget nih kita stop nih PT Biru Langit. By the way, Biru Langit tuh ada sosial medianya juga nggak Pak? Ada. Jadi produk kita itu namanya Teduh Development. Di Instagramnya bisa cek teduhdevelopment.id, di websitenya juga teduhdevelopment.id. Oke. Nah Pak, ini kan PT Biru Langit akan listing di Visiku. Kenapa sih Pak milih Visiku untuk listing? Karena mungkin satu visi ya. Oke. Jadi saya pernah baca dia itu memang lagi di properti, lagi mencari penerbit di properti dan ternyata cocok nih. Dia Visiku itu kalau saya nilai dia subjektif. Oke. Cukup subjektif gitu. Jadi dia nggak menilai suatu perusahaan itu sebelah mata lah. Oke. Gitu. Nah selain itu Pak, ada nggak pertimbangan lainnya? Nggak mungkin dong dengan satu itu aja Bapak langsung memilih kayak oke nih di Visiku buat listing gitu. Ada nggak penilaian lainnya? Kenapa milih Visiku? Ada. Jadi itu Visiku itu saya lihat cukup cukup mau memajukan UMKM sih. Kalau saya nilai, karena nggak semua crowdfunding itu mau open. Gitu. Jadi ada beberapa crowdfunding memang yang community-nya aja atau apa gitu, nggak open gitu. Oke. Pak, boleh di-spill nggak sih kira-kira nanti listing di Visiku itu bakal ngeluarin efek apa?
Obligasi. Oke, kira-kira boleh di-spill juga nggak Pak? Ini buat returnnya gimana, persenannya gimana? Karena di properti itu cukup menjanjikan ya, nggak semua orang tahu lah properti itu menjanjikan. Jadi cukuplah 18% sampai 20%. Per annum? Iya, per annum. Wow, 18-20% per annum. Itu gede loh, Pak. Iya, memang kita nggak bisa nyembunyiin margin di properti sih. Oke. Nah, mungkin itu dia buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih investasi di properti, apalagi kita habis mengenal PT Biru Langit. Nah, Pak, kira-kira nih ada closing statement buat teman-teman yang mau invest nanti waktu pada saat PT Biru Langit listing? Mungkin baca laporan keuangannya aja kali ya. Oke, berarti di sana udah kejempreng ya Pak, transparansi apa PT Biru Langit ini. Mungkin gitu ya. kalau soal valuable kita bisa dilihat di website. Kalau mau relay baca laporan keuangannya. Oke, nah buat teman-teman semua ingat ya PT Biru Langit itu akan listing di Visiku, dan buat teman-teman semua kalau misalnya mau investasi nih di PT Biru Langit tadi udah dikasih clue nih sama Pak Seto, boleh langsung cek laporan keuangannya. Nah kita bisa lihat setransparansi apa itu PT Biru Langit dan bagaimana nih nanti return atau pengembalian pokok yang akan teman-teman terima nantinya. Tadi juga udah di spill nih, itu ada di 18% per annum dan tenornya kalau kalau aku nggak salah itu ada di 6 bulan ya Pak. Oke, ada di 6 bulan. Dan buat teman-teman semua kalau misalnya mau investasi cukup dengan berapa Pak? Untuk investasinya 200 ribuan aja ya. 200 ribuan aja. Mulai 200 ribuan aja dan kamu udah bisa investasi di properti PT Biru Langit. Nah, terima kasih semua.